menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Katakan
saja bersama-sama katakan, Kau selalu ada dalam. Kau selalu ada dalam hati kami Tuhan. Bersemayamlah di atas hati kami, dalam hati kami Tuhan. Biar kami boleh memuji menyembah-Mu selama-lamanya. Itulah kerinduan hati kami. Inilah jemaat-Mu. Kami naikkan pujian ini sekali lagi bersama. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu, itulah yang ku rindu, itulah yang ku rindu. Itulah yang kami rindu Tuhan. Oh, mari sembah, angkat suaramu sembah. Itulah kerinduan hati kami. Kau yang selalu dalam hati kami. Oh Yesus Tuhan. Glory haleluya, haleluya. Menemani hidup kami, memuji-Mu, menyembah-Mu selama-lamanya Tuhan. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu kami berlindung Tuhan. Aku berlindung, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu kami berlindung Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Yesus, Kau membawaku menang.
berjalan denganmu, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan denganmu Tuhan, berjalan denganmu, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti bahwa berjalan dengan Tuhan bukan berarti kami mulus, tidak ada aral melintang Tuhan. Tapi berjalan dengan Tuhan berbicara tentang bagaimana Engkau menyertai kami. Ketika kami turun, kami berbelok, kami naik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ajari kami untuk memahami apa arti kedatangan-Mu di dunia ini. Seringkali kami salah paham tentang arti kedatangan-Mu ke dunia ini. Seringkali kami memahami bahwa Engkau datang ke dunia untuk memberikan kemerdekaan secara jasmani dengan memberkati, memberikan kesembuhan dan mujizat untuk kami. Ajari bahwa Engkau datang bukan untuk hal-hal seperti itu. Engkau datang ke dunia bukan untuk memberikan kemerdekaan secara jasmani, tetapi hal-hal yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu Engkau datang untuk memberikan kemerdekaan secara rohani, yaitu keselamatan untuk kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah malam hari ini Kau bukakan hal itu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Shalom semua. Izinkan malam hari ini saya membawakan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Salah Paham. Salah paham ini berbicara tentang bagaimana kita salah memahami kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini seperti tadi yang saya doakan. Bahwa seringkali yang kita pahami adalah bahwa Dia datang untuk memberikan kemerdekaan secara jasmani. Padahal tidak, Bapak Ibu, Dia datang untuk memberikan hal yang lebih daripada itu, yaitu kemerdekaan secara rohani. Mari kita lihat di dalam kitab Lukas 24 ayat yang ke-13. Ini terjadi setelah kematian Tuhan Yesus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Next. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Next. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, 2 orang murid ini berjalan ke Emmaus itu, nanti saudara lihat mereka bermuka murung, bermuka muram karena kesedihan. Kenapa mereka sedih? Nanti kita akan sama-sama mengetahuinya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekat mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Ayat selanjutnya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mungkin saat itu mereka terlalu sedih, saudara, terlalu bermuram, terlalu bersedih hatilah sehingga mereka tidak menyadari bahwa yang datang, yang ngobrol dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Kita lihat ayat selanjutnya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka terhentilah mereka dengan muka muram. Kita lihat ayat selanjutnya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Selanjutnya kita lihat next. Katanya kepada mereka, Tuhan ngomong sama mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat selanjutnya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkannya Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. 21. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi saudara, kita lihat di antara percakapan 2 murid ini dengan Yesus di dalam perjalanan mereka ke Emmaus, kita melihat bahwa apa yang dipikirkan oleh para murid ini, 2 orang murid ini adalah bahwa Yesus datang ke dunia itu untuk memberikan kemerdekaan secara jasmani dengan cara membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Hal itu terbukti dari apa yang dikatakan pada ayat 21, kita akan lihat. Padahal kami dahulu mengharapkan, saudara lihat. Jadi mereka memahami bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini untuk memberikan kemerdekaan secara jasmani, saudara. Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Maksudnya pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari, jadi harapan mereka sudah hilang. Makanya mereka bermuka muram, makanya mereka bersedih dan tidak sadar bahwa Tuhan Yesus datang berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah ini saudara, ini adalah salah paham. Bapak Ibu, salah paham bahwa manusia memang begitu. Seringkali kita memahami bahwa Yesus datang untuk memberikan kemerdekaan secara jasmani. Lewat apa? Memberkati kita, memberikan kepada kita kesembuhan, mujizat dan lain-lain. Dan anehnya saudara, hal-hal seperti ini justru bisa saja terjadi bahkan pada orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan sekalipun. Nanti kita akan melihat bahwa murid-murid Tuhan pun mereka juga salah paham tentang kedatangan Tuhan ke dunia. Mereka tidak bisa memahami bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada mereka kemerdekaan secara rohani, yaitu apa? Mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan. Kita akan lihat di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. 21 dulu. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Jadi sebelum Yesus disalib nih, dia ngomong nih sama Petrus dan teman-temannya bahwa beberapa hari lagi dia akan disiksa, disalib dan wafat. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia ngomong tuh sama murid-muridnya saudara. Kita lihat apa respon para murid, ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kalau kita lihat saudara, sampai pada ayat ini kita lihat, menurut kita ini Petrus memang sayang sama Tuhan. Dia ngomong begini, maksudnya Tuhan kamu gak mungkin dong kamu mati, itu gak mungkin. Sepertinya dia perhatian. Kita lihat ayat selanjutnya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia," saudara. Jadi saudara, pada waktu Petrus itu menarik tangan Yesus ke samping dan menegur dia, Tuhan sekali-kali tidak akan menimpa engkau, kamu gak akan mati. Itu bukan karena Petrus itu sayang kepada Tuhan, bukan. Itu karena dia khawatir saudara, karena Petrus khawatir bahwa agendanya itu akan rusak saudara. Agenda apa? Begini, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa memang tidak tertulis dari dalam Alkitab. Tetapi banyak sarjana ahli-ahli Alkitab mengatakan bahwa Petrus ini orang Selot. Saudara, kaum Selot itu adalah kaum politikus rohani di Israel yang pada saat itu sedang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu orang Selot. Dan para ahli memperkirakan bahwa Petrus itu orang Selot. Kenapa? Karena dia juga tinggal di Galilea. Galilea adalah pusat pergerakan dari kaum Selot. Dan kalau Bapak Ibu lihat sebelum namanya berubah Petrus, namanya adalah Simon saudara. Dan Simon itu adalah nama yang banyak digunakan oleh kaum Selot.
Kaum Selot juga ciri-cirinya adalah mereka akan melakukan apa saja, termasuk kekerasan untuk membela cita-cita mereka. Dan saudara lihat pada suatu waktu di taman ada sekelompok serdadu yang mau menangkap Tuhan Yesus. Anda lihat Petrus tidak segan-segan untuk menetak salah satu telinga dari prajurit itu. Itu memang ciri-ciri orang Selot, saudara, kasar. Nah, saudara, Petrus itu ketakutan. Loh, kalau kamu mati, terus nanti yang memberikan kemerdekaan untuk bangsa Israel ini siapa, saudara? Jadi itu bukan tentang kekhawatiran cinta Petrus kepada Tuhan, bukan. Itu adalah kekhawatiran ketika Petrus ngomong, Tuhan, sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Maksudnya Petrus, kalau kamu sampai mati, terus gimana dong? Apa yang selama ini sudah kita perjuangkan. Aku sudah meninggalkan keluargaku, sudah mengikut engkau dengan harapan bahwa engkau datang untuk memberikan kebebasan bagi bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Saudara lihat, di sini kita melihat salah paham, saudara. Dan salah pahamnya sebetulnya adalah terletak pada ayat 23. Kita lihat dulu kembali pada ayat 23. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Di sini saudara, letak salah pahamnya di sini. Bahwa Petrus memikirkan kepentingannya, sedangkan Allah juga memikirkan kepentingannya. Tuhan datang untuk memberikan kemerdekaan secara rohani. Makanya dia ngomong, nanti aku mati, disiksa, aku bangkit pada hari ketiga. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Tetapi Petrus salah paham, dia memahami bahwa Yesus datang untuk membebaskan, memberi kemerdekaan secara jasmani. Saudara, hal seperti itu terjadi sampai hari ini. Kita selalu salah paham tentang kedatangan Yesus di dunia ini. Sampai hari ini. Orang-orang yang dekat, berarti orang-orang seperti Petrus, orang-orang pelayanan. Bahkan saya katakan sekelas hamba Tuhan pun hari ini saya melihat salah paham tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Karena apa? Salah paham itu terlihat dari apa yang mereka bicarakan. Bahwa ikut Yesus diberkati, disembuhkan, mujizat. Aduh Bapak Ibu, itu hal-hal yang terlalu receh Bapak Ibu. Itu adalah hal-hal yang Anda bisa dapatkan tanpa Anda ikut Tuhan. Tanpa kita jadi Kristen, kaya, sembuh, sehat. Itu hal-hal yang bisa didapatkan semua orang. Dan Yesus datang tidak untuk hal-hal seperti itu. Dia datang untuk melakukan sesuatu yang manusia tidak dapat lakukan, yaitu apa? Keselamatan. Saya ajak Bapak Ibu, berikut ini kita akan lihat bahwa sekelas hamba Tuhan pun tidak bisa memahami maksud kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Kita akan lihat di dalam Matius 8 ayat 18. Perhatikan, renungkan baik-baik firman ini. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata, ini yang datang pendeta loh Bapak Ibu. Ini yang datang seorang pendeta loh. Lalu datang seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara, yang harus kita renungkan adalah yang datang ini pendeta musuhnya Tuhan Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi yang selama ini memang berseberangan pendapat dengan Tuhan. Dan orang-orang ini ikut Tuhan bukan karena ingin mendengar pengajarannya. Tapi ingin mencari saat yang tepat untuk menjebak Tuhan dan akhirnya untuk membunuh Tuhan. Itu ahli Taurat. Coba bayangkan suatu hari salah satu dari orang ini datang kepada Tuhan, tetap ditampilkan tolong ayatnya. Suatu hari musuhnya ini datang kepada Tuhan ngomong begini, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bapak Ibu, kalau saya jadi Yesus, saya akan merasa bangga sekali. Saya akan ngomong juga kepada ahli Taurat itu, ya ampun udah lama aku tunggu, baru bertobat ya kamu ya. Ayo ikut aku. Saya kalau jadi Yesus, saya akan welcome. Saya akan senang. Kenapa gak senang? Yang selama ini berseberangan pendapat dengan saya sekarang setuju berarti dengan ajaran saya, mau ikut saya saudara. Tapi kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang
Dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya ini kata-kata yang gak welcome saudara. Ini artinya kata-kata ini seperti menolak. Tuhan ngomong begini, serigala itu punya liang, burung punya sarang. Lah aku aja tempat untuk tidur meletakkan kepalaku gak punya kok. Terus kamu ikut aku untuk apa? Saudara, kenapa Tuhan ngomong begini? Karena dia ngerti apa yang ada di dalam hati ahli Taurat ini. Rupanya begini saudara, memang tidak tercatat di Alkitab, tapi saya berusaha menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran ahli Taurat ini sehingga dia mengambil resiko. Dia ambil resiko, artinya dia siap dibunuh juga oleh ahli Taurat lainnya loh Bapak Ibu. Loh ini makanya ada sebuah harga yang harus dia bayar. Untuk dia ikut Tuhan, artinya dia juga siap berseberangan dong dengan teman-temannya yang adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berarti dia siap dibunuh juga. Nah, apa yang membuat ahli Taurat ini mengambil resiko sampai sebesar itu? Rupanya saudara, ketika mereka termasuk orang ini mengikuti Yesus, pelayanannya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, memang niat awalnya untuk menjebak, cari ke waktu yang baik untuk membunuh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tiap hari dia melihat apa yang Tuhan lakukan. Orang sakit disembuhkan saudara. Orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh dibikin berjalan. Sehingga mau gak mau apa yang dia lihat itu juga merubah maksud awalnya untuk membunuh Tuhan. Mungkin dia ngomong begini. Wah sayang juga nih kalau orang seperti ini dibunuh. Kalau orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Sebetulnya apa sih yang gak bisa orang ini lakukan? Apalagi cuman untuk memberikan berkat, uang, rezeki pasti bisa. Nah saudara, motivasi inilah Bapak Ibu yang membuat ahli Taurat ini berspekulasi untuk akhirnya dia ngomong, Guru kemana engkau pergi aku akan ikut. Dan Tuhan gak mau saudara. Kalau ahli Taurat itu ikut dia dengan motivasi yang salah seperti itu. Dengan pemahaman yang salah seperti itu. Makanya dia ngomong, serigala punya liang, burung punya sarang. Aku tempat meletakkan kepala gak ada untuk apa kamu ikut aku. Mungkin kata-kata itu kalau dilanjutkan, tahukah kamu bahwa aku ini sekarang sedang menuju Yerusalem. Aku akan disiksa, aku akan disalib dan aku akan wafat. Apakah kamu masih tetap mau mengikut aku? Kira-kira begitu saudara, kalau itu memang diteruskan Bapak Ibu. Sekelas pendeta, sekelas hamba Tuhan, sekelas Petrus, orang-orang yang tiap hari bersama dengan Tuhan, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi salah paham saudara. Dan hari ini saya juga ngomong, banyak sekali juga di gereja seperti itu hari ini. Kita salah memahami tentang siapa Yesus yang datang ke dunia dan mati di kayu salib. Maaf, pemahaman kita tentang Yesus, kira-kira Yesus itu sama kira-kira ya dengan kuburan. Kira-kira Yesus itu sama dengan pohon keramat. Kalau menurut saya pemahaman kita sekarang ini adalah kita memahami Yesus tidak lebih dari seorang dukun. Loh Pak, Bapak kok ngomong begitu sih? Sekarang begini saudara. Orang kalau ke kuburan, bawa sesajen, mintanya apa Bapak Ibu? Kalau sakit ya minta disembuhkan toh. Orang ke kuburan zaman dulu. Minta rezeki betul nggak? Minta dientengkan jodoh, betul kan? Orang yang datang ke kuburan seperti itu, memberi untuk menerima. Kasih sesajen untuk menerima hal-hal seperti itu. Coba Anda pikirkan zaman dulu orang yang datang ke tempat-tempat keramat. Apa yang dilakukan? Sama saudara. Bawa sesajen, bawa bingkisan untuk supaya mendapatkan sesuatu. Saya mau kesaksian dikit tapi jangan ketawa ya Bapak Ibu. Dulu saya paling suka cari dukun. Dulu zaman itu Pak Henry, zaman SD, SB itu. Saya cari dukun supaya dikasih nomor saudara. Supaya kalau saya pasang bisa menang. Nah itu saya kalau ke dukun bawa rokok lisong lah. Bawa roti lah, bawa apa. Dengan harapan saya mendapatkan sesuatu. Terus hari ini kita ke gereja. Kasih persembahan. Motivasinya apa? Sama kan? Diberkati, disembuhkan, enteng jodoh. Kan tadi saya ngomong.
Jadi hari ini kita memahami Tuhan tidak lebih dari sebuah kuburan. Tidak lebih dari sebuah pohon keramat, saudara. Anda memahami Tuhan tidak lebih dari seorang dukun. Ini kita sudah salah paham. Tuhan datang tidak untuk hal seperti itu. Anda bisa dapatkan apa yang tadi saya sebutkan tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Tetapi dia datang, pahamilah. Dia datang untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Yaitu apa? Memberi keselamatan, kemerdekaan secara rohani. Hari ini jangan salah paham. Jangan salah paham. Ada sebuah solusi Bapak Ibu untuk kita tidak salah paham dengan Tuhan. Tadi kan saya katakan sumber salah pahamnya adalah seperti Petrus tadi. Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Artinya solusinya untuk kita tidak terus-menerus salah paham seperti ini. Kita juga harus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Oleh karena itu di dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi pikirkan surga, jangan yang di dunia saudara. Kalau Anda pikirkan pikiran yang di bawah, yang di bumi terus saudara. Maka Anda hanya akan berpikiran diberkati, disembuhkan mujizat. Bukan enggak boleh, saya mau tanya nih Bapak Ibu. Saya mau tanya nih. Saya rasa Bapak Ibu juga enggak bisa membantah apa yang saya katakan. Kita minta diberkati sama Tuhan nih. Kemudian Tuhan berkati. Besok kira-kira bisa rugi lagi enggak? Saya mau tanya. Rugi lagi. Minta lagi diberkati, ketipu orang lagi, kalah lagi, perusahaannya gagal lagi, minta lagi diberkati. Seperti itu sampai mati seperti itu. Itu perkara di dunia. Kita sakit, minta disembuhkan. Memang kalau sudah begitu Anda disembuhkan sama Tuhan, Anda doa, besok bisa sakit lagi enggak? Sakit lagi saudara. Bisa mati enggak? Bisa. Akhirnya diberkati enggak, sembuhkan sakit, sembuh sakit, sampai mati ya seperti itu. Itu perkara di dunia. Yang sebetulnya maksud saya tidak terlalu penting saudara. Hari ini belajarlah untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Belajarlah untuk memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan. Jangan kita fokus pada masalah-masalah yang di bawah. Apa yang dipikirkan manusia hanya seputar itu aja. Soal berkat, kemakmuran. Saya mau tanya, mau Anda bawa sampai di mana itu? Memang Bapak Ibu bisa hidup berapa tahun? Kita semua bisa hidup berapa tahun? Toh akhirnya semua itu kita tinggalkan. Apa yang kita perjuangkan, kita pikirkan mati-matian. Akhirnya juga gak pernah bisa kita bawa. Karena itu tidak kekal. Hari ini pikirkan yang di atas. Jangan yang di dunia, jangan yang di bawah. Hari ini pikirkan apa yang tidak kelihatan. Surga itu pikirkan. Jangan pikirkan apa yang dikelihatan. Makanya Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Saya mau perkenalkan dulu, Paulus ini salah satu rasul. Waktu dia melayani hidupnya tidak enak. Waktu dia dipakai Tuhan, hidupnya itu penderitaan. Penderitaan bukan kecil, kapalnya karam, kena banjir, dipukul, masuk penjara, tidak bisa makan. Itu penderitaan-penderitaan hebat yang saya percaya hari ini kita tidak bisa tanggung. Tapi Anda perhatikan apa yang dia katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Dia ngomong seperti ini Bapak Ibu. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Dia sedang bercerita bahwa jasmaninya semakin menurun. Oleh karena hebatnya penderitaan yang dia alami waktu dia memberitakan Injil. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini luar biasa saudara. Penderitaannya hebat, dia ngomong ringan saudara. Nanti Bapak Ibu baca di dalam kitab Korintus. Anda akan lihat betapa hebatnya penderitaan rasul ini. Tetapi dia ngomong sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Kenapa dia melihat penderitaan hebat itu sebagai sebuah penderitaan ringan?
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Rupanya dia selalu mikir yang di atas. Dia selalu mikir surga. Dia selalu memikirkan rumah yang Tuhan siapkan. Sehingga ketika diperbandingkan dengan penderitaannya, dia bilang bahwa penderitaan ringan ini tidak dapat dibandingkan dengan segala-galanya nanti di surga. Itu jauh lebih besar dari penderitaan kami. Dan pada ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Penderitaan itu enggak diberkati, sakit. Doa 3 kali, Rasul ini doa 3 kali saudara. Tidak dikabulkan sama Tuhan tentang penyakit matanya. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita sakit sembuh, sakit sembuh, besoknya mati, enggak kekal. Kita miskin diberkati kaya, jatuh lagi miskin diberkati kaya, besok mati, gak ada gunanya saudara. Jadi hari ini jangan salah paham. Tuhan tidak pernah datang untuk hal-hal seperti itu. Saya undang pemain musik WL untuk maju ke depan. Kalau engkau hari ini hanya memahami Tuhan sebatas dia memberikan kemerdekaan secara jasmani dengan memberkati kita, menyembuhkan kita. Saya ngomong begini Bapak Ibu, suatu hari engkau pelayan Tuhan, engkau akan kecewa. Suatu hari engkau kecewa, engkau akan ngomong begini, Tuhan kenapa sih aku pelayanan sudah lama loh Tuhan. Tapi ini masalah sudah 20 tahun gak selesai-selesai. Jangan salah paham, bukan Tuhan tidak mampu untuk menyelesaikan masalahmu. Dia datang memang bukan untuk hal-hal seperti itu. Dia datang untuk memberikan hal yang lebih besar daripada memulihkan keadaanmu secara jasmani. Dia datang mati untuk memberikan keselamatan untuk kita. Jikalau hari ini engkau seorang pelayan Tuhan, engkau sakit, engkau belum disembuhkan, jangan kecewa. Jangan salah paham tentang Tuhan. Bukan dia tidak mampu untuk menyembuhkan kita. Tetapi memang dia datang bukan untuk hal-hal seperti itu. Dia sedang mengerjakan hal yang lebih besar lagi daripada kesembuhan dan kematian, yaitu kebangkitan. Suatu hari Lazarus hampir mati, Tuhan dikasih tahu dia di tempat lain, tetapi Tuhan Yesus sengaja tidak mau pulang. Sehingga ketika dia sudah pulang, itu sudah hari keempat, Paulus sudah Lazarus sudah bau. Maria Marta saudaranya hanya berdoa untuk supaya Lazarus sembuh. Kali itu datang, kenapa Tuhan datang terlambat? Bukan terlambat. Dia mau membuktikan bahwa dia datang bukan hanya untuk menyembuhkan. Tapi dia datang lebih daripada itu. Dia mau memperlihatkan kepada orang bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian dan juga Tuhan yang berkuasa atas kebangkitan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Hari ini pahami bahwa Tuhan datang bukan untuk memberikan kemerdekaan secara jasmani saudara. Dia datang untuk memberikan kemerdekaan secara rohani. Dia datang bukan untuk memberkati kita, menyembuhkan kita. Aduh saudara, itu masalah-masalah yang bisa dilakukan yang lain saudara. Anda mau diberkati, rajin kerja, jujur. Anda mau sehat, hidup, olahraga, jaga makanan saudara. Tapi dia datang, dia Yesus. Dia datang untuk memberikan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh siapapun. Memberikan kebangkitan dan keselamatan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan biarlah kami memahami apa yang ketika Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk memberikan kemerdekaan secara jasmani, tetapi memberikan kemerdekaan secara rohani, yaitu membebaskan kita dari segala kutuk dosa, memberikan keselamatan dan kehidupan kekal untuk kami semua. Ajari kami untuk memahami hal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman-Mu telah memberkati setiap kami, meneguhkan setiap iman kami, mengarahkan kepada kami arah yang tepat, sehingga iman kami bukan kepada perkara-perkara di dunia, tetapi kepada perkara-perkara di atas, sehingga dunia yang kami jalani sementara ini
bukanlah tempat kami sesungguhnya, tetapi biarlah surga menjadi tempat buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memandang perkara-perkara di atas. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa memberkati, berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Kiranya Engkau membalasnya berlipat-lipat. Tuhan, Engkau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati umat-Mu. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, kesehatan, bahkan di dalam iman kerohanian mereka. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Tetapi menjaga hati jauh lebih sulit. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, katakan, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh Bapa kami yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.